Dolim itu kan melampaui batas, juga meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bahasanya adalah dosa, ya, dosa. Kezaliman itu ada 3 jenis. Az-zulmu salasah, 3, ada 3 jenis kezaliman. 1, kezaliman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kezaliman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu dosa syirik. Ya. Kemudian kezaliman yang kedua apa? Kezaliman kedua yaitu kezaliman seseorang kepada saudaranya, ya, kepada sesama manusia. Kemudian kezaliman yang ketiga yaitu kezaliman terhadap diri sendiri. Ya. Asrafu an anfusihim, ya, dosa terhadap diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya rahmatullah, alhamdulillah, puji syukur Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini tidak dinanya dan tidak diduga, alhamdulillah saya bisa silaturahmi di tempat ini, tempat yang sangat luar biasa. Ya, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan nikmat. Semoga dari pertemuan ini kemudian di sana ada silaturahmi, ada silatul fahmi, ada silatul fikri, dan ada silah yang lain. Ada sambungan rahim persaudaraan, ada persambungan pemahaman, pemikiran dan lain-lainnya. Ada ta'awun di sana, ada saling tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Semoga pertemuan pada malam hari ini betul-betul Allah SWT mencatat dan menjadikan pertemuan ini hal yang sangat bermanfaat. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mungkin sedikit cerita dulu, ta'aruf ya. Kalau nggak kenal maka nggak nyambung nanti ya. Ini tiba-tiba ngerocos saja siapa orang ini. Nama saya Rohadi Agus Salim. Rohadi Agus Salim. Saya kelahiran tahun 1970. 1970. Ada yang di sini yang 1970 saat pantaran sama saya ada? Tidak ada ya. Yang paling tua berapanya? Yang tua berapa? Ya, saya sudah berarti kalau 70 itu ya sekarang sudah 54 ya, 54. Jadi saya lahir tahun 1970 tanggal 17 Agustus. Nah, tanggal 17 Agustus.
Saya lahir masa kecil di daerah Santin, Koripan Sidomulyo, Santin, Bantul. Bukan Koripan, Sangkeh Sidomulyo, Sangkeh Sri Gading, atau Sangkeh Sri Gading, Santin, Bantul, daerah Bantul. Di sini Bantul atau mana? Bantul ya, dari satu kabupaten ya, jadi nggak jauh ya. SD tahun 76 ya, 76 itu masuk, kemudian 83 77 ya, 77 kemudian 83 keluar SD, kemudian dari SD umur 13 tahun ya, berarti 83 itu masuk pesantren. Pesantren saya di Al-Mu'min Ruki Sukoharjo. Kemudian menikah. Ketika menikah dapat orang di sini, orang Gandu Sendang Tirto Berbah Sleman ya, di pondok pesantren Muka ini ya, sampai sekarang saya ikut mengajar di pondok pesantren Muka ini. Sebagai gambaran ya, sebagai gambaran. Salah satu di antara yang pernah nyantri itu Pak Amulia ya. Jadi kemarin saya yang menghubungi beliau ya kan, nggak tahu kok tiba-tiba saya dihubungi. Ya, alhamdulillah, mungkin ini sebagai satu tombol kangen ya. Semoga dari tombol kangen ini betul-betul ada manfaat, ada silaturahmi. Baik, ini sebagai latar belakang dari saya ya. Warahmatullah. Tema yang kita pelajari yaitu tentang putus asa. Gimana? Putus asa, tiada alasan ya, tiada apa tadi? Tiada alasan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Ini tema ini saya ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zumar. Dalam surat Zumar ayat 53. Nah, kalau yang baca Quran yang tahu bisa dibuka. Surat Zumar ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Surat Zumar, surat Zumar ayat 53. Qul, katakanlah, ya ibadi, qul katakanlah, wahai hambaku, alladzina asrafu, hambaku yang mereka itu asrafu ala anfusihim, yang telah israf, berbuat salah ya, ala anfusim, atas diri mereka sendiri. La taknatu mir rahmatillah, jangan taknatu, putus asa, min, dari rahmat Allah SWT. Karena innallaha, karena sesungguhnya Allah, yaghfiru dzunuba, mengampuni semua dosa, jami'an, semuanya. Innahu, sesungguhnya ia, huwa, dialah, Al-Ghafur, yang maha pengampun, Ar-Rahim, maha penyayang. Wahai hambaku, katanya Allah memanggil, wahai hambaku,
ya, wahai hambaku, ya ibadi, wahai hambaku yang telah melakukan kesalahan ala anfusihim, terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua dosa. Sesungguhnya ialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Warahmatullah. Dalam ayat ini ya, dalam ayat ini ada asrafu ala anfusihim, orang yang berbuat israf, berlebih-lebihan atau berbuat dosa, melampaui batas ya, melampaui batas. Jadi melampaui batas itu bisa dikatakan zalim ya, zalim ya, zalim. Zalim itu kan melampaui batas, juga meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bahasanya adalah dosa ya, dosa. Kezaliman itu ada 3 jenis. Az-zulmu salasah, 3, ada 3 jenis kezaliman. 1, kezaliman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kezaliman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu dosa syirik ya. Menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Maka dalam surat Luqman Allah mengatakan inna syirka la dzulmun, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Ya. Jadi ketika seseorang itu dalam hidup ini tidak bertuhankan Allah, ya kan? Tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah SWT, bahkan ia menyekutukan, itu berarti dia dalam keadaan kezaliman yang agung. Bahkan kezaliman yang demikian itu la yaghfirullah. Kalau seandainya kezaliman itu masih belum dibersihkan, belum diberi taubat, belum lepas daripadanya sampai bertemu dengan Allah, maka orang yang demikian itu tidak akan diampuni. Karena dosa syirik itu dosa yang paling besar. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya setiap manusia itu hakikatnya diberi oleh Allah SWT kekuatan untuk mentauhidkan Allah. Sehingga ketika orang itu tidak mentauhidkan Allah, bahkan menyekutukan Allah, bahkan mereka tidak kenal dengan Allah, itu kezaliman yang besar. Itu pembohongan terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Dan kesucian manusia di sana pasti akan ada pengakuan tentang Tuhan. Jadi ketauhid tentang orang yang mengingkari ketuhanan Allah, mengingkari Tuhan itu sebetulnya bertentangan dengan dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri. Karena manusia itu pasti mengakui adanya Allah, mengakui adanya Tuhan, pasti. Dulu ada kisah itu, ketika ada seorang muslim ya, dia seorang yang bergerak di dalam Masumi ya, tokoh Masumi. Ada seorang tokoh Masumi yang itu bersama dalam satu pesawat dengan seorang yang komunis yang tidak mengakui Tuhan ya. Ketika itu ada dialog antara seorang muslim ini dengan gimana kira-kira kalau pesawat ini jatuh. Kan mungkin juga kan pesawat jatuh kan, kira-kira Anda akan kembali kemana? Kalau saya yakin saya akan kembali kepada Allah, kepada Tuhan. Anda akan kembali kemana coba? Terdiam, nggak bisa berkata apa-apa, karena dalam hatinya pasti ada pengakuan terhadap roh. Karena setiap roh itu dulu sudah pernah disumpah oleh Allah Ta'ala. Itu kalau secara agama. Tapi memang kalau ditanyakan dalam setiap orang pasti akan mengakui adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka ketika orang itu mengingkari, itu hanya mengingkari secara zahirnya saja, tetapi logikanya nggak akan nyambung. Logikanya nggak akan nyambung. Ya, dosa yang pertama yang paling, jadi kezaliman yang pertama kezaliman syirik. Ya. Inna syirka la dzulmun. Kemudian kezaliman yang kedua apa? Kezaliman kedua yaitu kezaliman seseorang kepada saudaranya, ya, kepada sesama manusia. Sama manusia itu ya sama manusia, bisa orang tua, bisa semua yang namanya manusia. Kita kan berhidup dalam kehidupan dunia ini berhubungan dengan manusia, maka kita pasti akan ada kekeliruan dengan orang lain. Bisa terkait dengan si pinjam meminjam, terkait dengan hak dan sebagainya. Ya. Ketika kita menyalahi, mengambil hak orang lain, maka itulah kezaliman. Kezaliman. Ya, itu dosa seantar manusia. Jadi kezaliman itu ada tiga. Satu, kezaliman kepada Allah, kemudian kepada sesama manusia. Kemudian kezaliman yang ketiga yaitu kezaliman terhadap diri sendiri, ya. Asrafu an anfusihim, ya, dosa terhadap diri sendiri. Karena diri sendiri itu juga punya hak untuk kita berikan. Dia adalah sebagai hamba, sebagai manusia, ya. Ini kezaliman ada tiga. Orang yang melakukan kezaliman ini, karena rahmatnya Allah SWT itu sangat luas, dan rahmat Allah itu, kasih sayang Allah SWT itu lebih kuat daripada murka Allah SWT. Maka Allah SWT melalui lisan Rasulnya menurunkan kitabullah, kemudian memanggil, ya ibadi, katakanlah kepada hambaku, ya, alladzina asrafu ala, yang telah berbuat dosa terhadap dirinya sendiri. Alladzina, orang yang sudah berbuat dosa itu bisa jadi dia terus-menerus dalam dosanya, karena dia tidak tahu bagaimana kembali untuk membersihkan dirinya, itu nggak tahu, ya kan? Atau karena sombong, ya, kemudian dia terus berada di dalam dosa itu. Alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua dosa. Tiga dosa tadi semuanya diampuni oleh SWT, asal mau datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman orang itu untuk datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, ya, ada yang sampai pada kesombongan, akhirnya dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sombong kan begitu, seperti iblis. Iblis itu kenapa tidak diberi taubat? Kenapa tidak mendapatkan jalur taubat, ya? Karena iblis itu pernah minta ditawari taubat oleh Nabi Musa, ya. Hei iblis, kasihan sekali kamu itu kena dosa seperti itu, kemudian besok di neraka. Gimana kalau misalnya tobat saja? Boleh, kalau boleh saya mau tobat, katanya. Kemudian dilaporkan kepada Allah, ya Allah, iblis mau tobat. Oh bisa, nggak apa-apa. Syaratnya satu, ya, dia sujud di kuburannya Adam. Begitu perintahnya sujud kuburan Adam, kemudian muncul kesombongan. Waktu dia hidup aja saya nggak mau sujud, apalagi sudah mati. Nggak mungkin lah. Akhirnya gitu, karena sombongnya itu. Padahal sujud itu sebagai satu penghormatan saja, dan menyatakan dirinya sebagai yang lebih rendah di bawahnya, penghormatan, ya. Dan itu karena perintah Allah, ya, karena perintah Allah mestinya dijadikan. Tapi karena
kesombongannya itu, maka tidak bisa. Kemudian ada orang yang bukan karena sombong, tapi karena saking takutnya, ya. Karena saking takutnya dan tidak punya harapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia aku itu kok iso ditompo. Apa kayak saya itu kalau tobat yo wah dosaku wis akeh banget, ya kan, apa yo bisa. Nah, akhirnya kemudian tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu bisa menerima taubat. Akhirnya tambah putus asa. Nah, maka yang kedua inilah, ya, ayat ini ditujukan hamba-hamba Allah SWT yang punya perasaan minder, punya perasaan rendah, ya kan. Gak mungkin saya bisa dibersihkan karena dosa saya, karena sudah kotornya saya. Maka di sini ayat ini ditujukan kepada hamba-hamba seperti itu. La taqnatu min rahmatillah, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Putus asa di dalam bahasa Arab itu ada dua jenis, ada dua kata. Ada kata al-yaksu, tai'as namanya. Tai'as itu artinya juga putus asa. Ada juga namanya qanata ataupun kunut, ya. Kalau yaksu itu putus asa biasa, tapi kalau kunut itu qanato itu putus asa yang sangat berlebihan. Putus asa yang sangat berlebihan. Huwa siddatul yaksi minal khair. Dia sungguh sangat putus asa dari kebaikan. Aku nggak mungkin iso apik. Aku nggak iso mungkin iso apik. Supaya aku kok iso apik. Sisan ngene iki wae. Nah, sisan sesene aja. Kan ada orang yang sisan gitu ya. Sisan elek. Sisan gak mungkin aku iso dadi apik. Ini putus asa juga dari Allah SWT. Putus asa juga bisa terjadi karena sesuatu yang diingini tidak tersampaikan, ya, apa yang diinginkan, yang sangat diinginkan tidak tersampaikan. Dalam hidup ini sering ya kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini betul. Sering betul. Sering, saya juga sering, sama semua. Ya orang yang hidup pasti begitu, ya kan, gitu. Nggak mungkin lah kemudian semua harus kita samakan dengan apa yang kita inginkan. Tapi sesuatu yang meleset dari kita itu hakikatnya tetap baik loh, tetap baik. Ketika Nabi Musa masih kecil, ketika dihadapkan ada roti dan ada ono roti karo mawa, ada roti dan ada bara, ya kan? Untuk dites itu sama Fir'aun. Kalau Musa itu memilih roti berarti cah pinter. Nah, cah pinter ini berarti besok bakal menggulingkan kekuasaan saya, maka saya bunuh, ya, gitu. Tapi kalau memilih yang bara berarti anak bodoh, ya kan? Akhirnya oleh malaikat ketika dia memilih roti, ya kan, kemudian tangannya dipindahkan ke bara, kemudian dimasukkan. Nah, kemudian selamat dia dari ancaman Fir'aun. Jadi di situ Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan menggerakkan tangannya memilih sesuatu yang tidak diinginkan. Artinya bahwa sesuatu yang meleset dari kita, itu berarti hakikatnya untuk kebaikan kita. Sering terjadi seperti itu. Mau berangkat nggak jadi karena ada apa begitu, ya, motornya sudah siap nggak jadi, akhirnya kan, nah, tiba-tiba terdengar beberapa jam kemudian di sana ada kecelakaan. Itu sering terjadi kan, ada peristiwa yang begitu, ya. Maka kadang-kadang peristiwa yang tidak kita senangi atau tidak kita sesuai itu kita memunculkan keputusasaan, ya, memunculkan keputusasaan.
Itu keputusan yang seharian hari ini. Itu juga tidak disenangi oleh Allah SWT. Karena berarti tidak bisa mengambil hikmah dalam setiap apa yang terjadi. Sedangkan putus asa yang paling buruk, ya, putus asa yang paling buruk itu adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah putus asa yang paling buruk. Jadi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ihwarakumullah. Ada beberapa bentuk jenis ataupun gambaran putus asa ya. Ada beberapa bentuk keputusasaan. Yaitu yang pertama tadi, bentuk yang paling tidak baik itu yaitu putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini putus asa yang tidak bagus ya, tidak ya, semua putus asa nggak bagus ya. Tapi ini salah satu dari bentuk putus asa. Hukum putus asa itu makanya haram ya. Maka ayat tadi yang saya bacakan surat Zumar ayat 53 itu adalah larangan untuk putus asa. Sehingga seorang itu tidak boleh ya, berputus asa di rahmat Allah SWT. Dan seorang yang faqih, seorang yang faham, seorang yang berilmu, tentu dia tidak akan membuat orang putus asa. Kadang-kadang orang itu suka buat putus asa, ya kan? Ada satu kisah, ada orang yang sudah membunuh sampai 99 ya kan, 99 orang. Kemudian dia tanya kepada seseorang, apakah saya bisa bertaubat? Dijawab, oh nggak bisa. Dosamu apa? Dosa saya membunuh 99 orang. Wah nggak bisa. Sekalian dia dibunuh. Ini kan membuat orang putus asa, ya kan? Orang kalau orang alim nggak begitu, ya. Orang alim itu orang yang kedua yang tanya ketika orang tadi sudah membunuh 100 orang, kemudian dia tanya kepada orang alim. Dan orang nanti mengatakan, dosa kamu apa? Saya sudah membunuh orang sampai 100 orang. Apakah saya bisa? Bisa. Masya Allah. Ini rahmat Allah SWT. Membunuh 100 orang. Di sini ada yang punya kejahatan membunuh 100 orang? Hah? Ada? Saya kira nggak ada ya. Nggak ada ya. Saya ini pernah dicap menjadi pembunuh ya. Pembunuh. Dan saya pernah pernah dimasukkan ke dalam ujian yang cukup lama. Ada 3 tahun saya, karena mendapatkan yaitu vonis sebagai extraordinary crime. Extraordinary crime baru keluar tahun kemarin bulan Oktober tahun yang lalu, tahun 2003. Padahal saya nggak pernah buat seorang pun membunuh. Nggak seorang pun. Maksud saya gini, jadi saya kira orang yang sudah membunuh 100 saja itu masih diberi kesempatan bertobat. Betapa rahmat Allah sangat luas. Maka tidak ada alasan untuk kita putus asa dari rahmat Allah SWT. Bahkan jangan sampai kita sebagai seorang dai, sebagai apa, itu membuat orang menjadi putus asa. Nggak seperti itu, nggak boleh. Warahmatullah. Tapi begini ya, kadang-kadang putus asa juga bukan karena orang ya, tapi juga karena musibah, ya. Ada sakit, ada sakit yang parah ya, kemudian putus asa daripada hidup lama-lama
kemudian dia bunuh diri ya, seperti itu. Nah, ada yang begitu. Ketika peristiwa dan kejadian dalam kehidupan ini yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka kemudian menjadi putus asa. Maka ya hormatullah, di sini ada 4 hal. Ya, ada 4 hal yang itu kalau kita lakukan, insya Allah akan membuat hati kita menjadi tidak mudah untuk putus asa. Yang pertama, al-imanu bi asma'illah wa sifatihi, ya. Iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, itu akan menjadikan diri kita menjadi kuat. Ketika dalam sebuah ujian yang tidak mudah untuk dihadapi, ya, maka kemudian yang paling bagus adalah kita mengingat nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi asmaul husna, dan Allah itu mempunyai nama-nama husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan asmaul husna. Husna itu artinya apa, Bapak? Husna itu artinya baik. Jadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya husna. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala husna. Dan seluruh alam ini, kejadian dalam kehidupan alam ini, hakikatnya adalah pancaran dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatnya itu mempunyai athar, mempunyai bekas, mempunyai tanda pengaruh dalam kehidupan. Kalau namanya Allah SWT husna, maka berarti seluruh apa yang ada dalam kehidupannya adalah husna, pancaran dari kebaikan nama Allah SWT. Ya, ciptaannya semuanya dalam kehidupan ini adalah kebaikan Allah SWT. Walau dalam surat Al-Mulk kan kita diperintahkan Allah SWT supaya memperhatikan alam ini. Apakah di dalam alam ini ada kekurangan? Tidak. Perhatikan lagi, apakah ada? Tidak. Perhatikan lagi, apakah tidak. Sungguh dalam kehidupan alam ini mencerminkan bahwa Allah SWT itu malah husna, itu namanya yang husna. Dulu ada cerita lama. Ada seorang yang berjalan, kemudian dia melihat pohon labu ataupun pohon labu atau pohon ini waluh. Waluh itu pohonnya kecil, ya, kan merambat, ya, tapi buahnya besar, kan. Kemudian ini letak adilnya Allah di mana nih? Pohonnya kecil kok buahnya besar. Kemudian ketika jalan-jalan lagi lihat pohon beringin. Pohon beringinnya besar, tapi buahnya kecil. Ada buahnya enggak juga, saya enggak tahu. Ada yang kecil-kecil, ya, kecil-kecil. Letaknya adilnya Allah, letak baiknya Allah di mana ini? Ya, yang kecil buahnya besar, yang pohon besar buahnya kecil. Kemudian dia mikirkan tertidur di situ, di bawah pohon beringin. Kemudian tiba-tiba buah pohon beringin itu jatuh mengenai kepalanya, ya kan? Terbangun dia. Kemudian baru sadar, wah, andai kata pohon beringin itu buahnya seperti waluh. Allah Maha Adil, ya. Jadi semua peristiwa itu tidak ada yang buruk hakikatnya, tidak ada yang buruk. Bahkan ketika kita sedang kena musibah, itu juga bukan karena keburukan yang diinginkan Allah SWT, pasti kebaikan. Salah satu diantaranya keterangan ada hadis itu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka disegerakan siksanya di dunia. Jadi di dunia itu diberi ujian, sakit dan itu untuk apa? Untuk supaya bersih dulu di dunia. Nanti di akhirat tinggal enaknya saja, gitu loh. Tinggal enaknya saja. Jadi Allah itu namanya husna, baik, tidak yang buruk.
Kalau kita melihat buruk dan sesuatu adalah buruk, itu hanya pandangan kebodohan kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu pada keburukan bagimu, dan bisa jadi kalian benci sesuatu itu adalah kebaikan bagimu. Jadi kadang-kadang perasaan kita itu yang keliru. Ya. Untuk supaya kita tidak putus asa, kita harus punya keyakinan akan kebaikannya Allah SWT yang maha baik. Kemudian yang kedua, ini cepat saja. Yang kedua, untuk mengobati putus asa itu adalah husnudzon billah wa raja'u rahmatihi, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah itu kepada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga, kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sesuatu yang itu diperintahkan Allah, itu pasti baik. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu itu memang tidak baik untuk kita, sehingga dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada satu kaidah, Allah SWT itu tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali dalam perintah itu, yang diperintahkan itu adalah kebaikan untuk kita, untuk manusia. Dan tidak ada sebuah hal yang dilarang oleh Allah SWT kecuali yang dilarang itu adalah keburukan untuk kita. Maka perintah dan larangan Allah SWT itu berdasarkan rahmat Allah dan berdasarkan kebaikannya Allah SWT. Sebagaimana orang tua terhadap anak itu kadang-kadang ada melarang, kadang-kadang ada menyuruh. Itu bukan benci, tetapi itu untuk kebaikan juga terhadap anak itu. Ya, maka kita harus husnudzon kepada Allah. Jadi kalau kita menghadap kepada Allah sedang sholat, itu juga husnudzon dengan Allah SWT. Jangan suudzon, wah jangan-jangan sholat saya nggak diterima nih. Jangan sholat saya nggak diterima nih. Allah itu maha menerima, ya, maha menerima dan bisa menerima kebaikan. Ketika Siti Hajar disuruh tinggal di tempat yang secara logika sulit untuk bisa hidup, ya, tempat wadi lembah yang itu tidak ada pohon-pohonannya, nggak ada air, tidak ada kehidupan saat itu, ya. Itu kalau secara logika kan kon mati nih kan, iya kan? Tapi ketika tanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, Allah apakah Allah yang menyuruh kau meninggalkan saya di sini? Iya, itu perintah Allah. Kalau karena ini perintah Allah, saya yakin Allah pasti akan berikan kebaikan di tempat ini. Coba bisa bayangkan bagaimana dia bisa husnudzon kepada Allah SWT seperti itu, sehingga dia tidak galau. Coba kalau ada seorang perempuan ditinggal suaminya di hutan itu, ya kan galau kan? Itu lebih daripada hutan. Tapi karena yakin itu perintah Allah, masalahnya pada perintahnya itu, ya. Dengan perintah Allah SWT pasti Allah memberikan kebaikan. Dan betul, dia tidak putus asa. Dilihat ada air di sana, dikejar. Ternyata bukan. Di sana ada air, kejar lagi. Terus nggak pernah putus asa, nggak mandek ya. Pas paling ku yo dudu banyu. Nggak mikir dulu ya. Nah kita kan gagal sekali usaha kan, terus sah-sah lah, kan gitu kan. Tapi ini tidak, tetap usaha terus, ya. Yakin. Ya, itu husnudzon kepada Allah SWT dan yakin. Dan Allah SWT itu inda dzanni abdi. Allah itu bersama dengan persangkaan hamba-hambaku, ya kan? Jadi oleh karena itu kita mesti bersangka baik terus, ya, bersangka baik. Kemudian yang ketiga, supaya kita tidak mudah untuk putus asa, yaitu as-sabru ma'a tamamir ridha, yaitu sabar. Sabar itu pengertiannya apa? Menahan hati dari dongkol. Dongkol itu orang kenal, Mas. Terhadap apa? Terhadap takdir.
marah terhadap takdir. Bahaya marah terhadap takdir. Ketentuan Allah seperti ini ya sudah terima. Ditentukan jadi laki-laki ya terima aja jadi laki-laki. Tentukan perempuan ya jadi perempuan aja. Jangan ditentukan jadi perempuan malah pengen laki-laki. Yang laki-laki malah pengen perempuan. Jangan gitu dong. Itu namanya nggak terima takdir. Nggak terima takdir. Ya. Hatinya. Kemudian yang kedua lesannya. Sabar itu dengan lesan, yaitu menahan lesan untuk grudel, untuk apa ya, ngeluh, ya, untuk ngeluh. Kemudian yang ketiga menahan anggota badan, itu sabar. Menahan anggota badan dari maksiat, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah SWT. Itu pengertian sabar. Sabar itu ada dalam 3 hal. Satu, sabar dalam musibah. 2, sabar di dalam menjalankan ketaatan. 3, sabar meninggalkan sesuatu yang dilarang. Yang kedua dan ketiga ini pilihan. Artinya gini, yang namanya sabar terhadap taat dan maksiat ini bisa memilih ya, bisa milih, bisa menahan, bisa melepas gitu. Tapi kalau yang musibah itu tidak bisa. Nah, makanya sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam di dalam di dalam sumur itu beda dengan sabarnya Nabi Yusuf ketika menghadapi ujian dari seorang perempuan. Nilainya lebih tinggi sabar menghadapi ujian dari perempuan. Karena untuk perempuan kan bisa sabar, bisa tidak kan gitu. Ada pilihan. Dan memilih ini nggak mudah, ya kan? Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah nggak bisa memilih yang baik gitu. Karena Nabi Yusuf itu sudah masuk perangkap kemudian dikunci pintu itu. Ya sulit untuk bagi orang yang udah wah kepeksa mas. Kepeksa. Tapi kok tidak berpikir kepeksa ya Nabi Yusuf ya. Nekat dia langsung lari gitu. Jadi ini sabar yang nilainya tinggi. Nah, sabar dalam ketaatan. Itulah pengertian sabar. Dan betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya harapan ya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan seperti itu maka kemudian Allah akan memberikan rasa nikmatnya akibat daripada sabar itu. Karena ada pepatah mengatakan as-sabru kas-sibri murun fi madaqati walakin aqwaqibu ahla minal masa. Sabar itu seperti brotowali, rasanya pahit tetapi akibatnya manis. Jadi orang kalau sudah minum jamu rasanya memang pahit ya, tapi ketagihan biasanya. Kok bisa tambah kuat ya aku ya. Ya tambah kuat ya kan. Akhirnya ketagihan kan. Arpo pahit ya itu. Jadi orang kalau udah sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, itu akan rasa manisnya. Nah, orang udah merasakan manis dia nggak akan putus asa lagi. Dia akan terus-menerus dalam ketaatan itu. Karena orang yang taat itu ada akibat manisnya. Memang pahit. Wong sinau nang pondok kan ya. Sinau nang pondok 6 tahun. Abot banget ya kan? Abot banget. Tapi kalau diseriusi dan sabar, dia akan merasakan manisnya. Akhirnya senang dengan ilmu terus begitu. Ya, itu kalau sabar. Yang ketiga. Dan yang keempat adalah ta'asi bi anbiya'illah wa rusul, yaitu mencontoh para nabi, mencontoh orang-orang yang saleh. Salah satu di antara orang yang sangat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam itu juga begitu ketika kehilangan yaitu anak-anaknya, dia sampai menangis, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh itu ada 3 jenis. Mengeluh, sambat itu ada 3 jenis. 1, sambatnya orang yang tidak beriman.
Itu sambatnya orang tidak beramal itu kepada makhluk, kepada orang lain. Padahal sambat ini sambat karo wong iki ora oleh apa-apa. Nek sambat ku paling seni ya. Dan orang itu nggak punya kekuatan, semuanya juga sama seperti kita, ya kan? Kemudian yang kedua, sambatnya orang yang beriman. Sambatnya ngeluhnya orang yang beriman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sambatnya orang yang selain beriman juga arif, dia itu sampai pada istilahnya ma'rifat. Istilahnya ma'rifat itu artinya sudah dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini orang tahu nyambatke apa ya, nggak pernah nyambatkan sesuatu yang buruk itu nggak pernah disambatkan oleh Allah, kepada Allah nggak pernah disambatkan, karena semuanya sudah apa ya, sudah diterima. Ketika Imam Ahmad rahimahullah itu dapat masuk penjara, ujian penjara, kemudian dicambuk, itu dia tidak berdoa kepada Allah SWT, ya Allah tolong orang yang mencambuk ini jenengan pateni sisan. Enggak. Sedangkan aku, kalau kita nih diantem wong kan mesti pengen males ya. Nek rasa males ya donga elek kan. Iya, ini tidak mengeluh kepada Allah tentang orang itu. Ya Allah, kalau engkau memang setelah engkau pastikan, engkau jadikan saya berada di tempat ini, ya nggak apa-apa, saya terima. Yang penting ketika mereka mencambuk saya, pakaian saya tidak tanggal. Jadi yang dikeluhkan urusan lain ya, urusan lain. Ini kalau orang yang arif billah, orang yang arif billah. Ya, itu contoh para nabi, contoh para rasul yang mereka sangat sabar sekali. Ya, saya kira itu yang warahmatullah, 4 hal yang menjadi hal yang supaya dengan itu kita tidak mudah putus asa dari rahmat Allah SWT. Mungkin kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan boleh. Sampai jam berapa ini Mas? Jam 15. Masih ada 20 menit. Monggo silakan. Langsung atau pakai media Tor? Oh langsung dia monggo. Tafadhol, silakan. Relax saja. Kalau relax itu biasanya punya pikiran, tapi kalau tegang itu malah sebut nama asal namanya enggak. Monggo silakan. Makanya Pak. Monggo. Sinten nggih? Saya Dian dari Ugeran. Ojo Benteng Kulon. Oh, masya Allah. Mau tanya gini, kenapa seorang hamba itu Allah beri ujian? Ya, seperti itu saja. Oh ya, terima kasih. Apa maksud tujuan Allah memberi ujian kepada seorang hamba? Ya. Ujian itu bahkan kadang-kadang saking baiknya Allah itu memang memberikan ujian itu. Ketika orang tidak pernah mendapatkan ujian, tidak pernah mendapatkan musibah, maka dia kemudian cenderung untuk lena. Ketika lena, kemudian dia sampai kepada kesombongan. Contoh konkret Fir'aun. Fir'aun itu tidak pernah sakit, Mas. Ratau loro. Wonge ratau loro. Umurnya ngantek 400 tahun ratau loro. Kuwasa terus, kuat terus. Sehingga karena dia tidak pernah kena musibah, sehingga dia pikirannya kemudian aku Tuhan. Gitu loh. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Wahadil anharu tajri min tahti, dan ini lihat, sungai saja mengalir di bawah rumah saya, karena memang lega rumah neng dhuwur kali. Jadi satu kebodohan kan? Nah, satu kebodohan.
Itu dalam tafsir itu kan. Kenapa Fir'aun itu tidak tidak pernah, karena itu 400 tahun nggak pernah sakit. Kemudian dikatakan oleh keterangannya, andai kata Fir'aun itu pikirannya disibukkan dengan sakitnya, mungkin dia tidak sempat mengatakan ana rabbukumul a'la gitu loh. Tapi gara-gara nggak pernah disibukkan sakit, ya, akhirnya dia golek-golek mau. Jadi aku ki Gusti musim paling dhuwur. Dilenge ya. Orang itu kalau nggak pernah sakit gitu, maka makna sakit itu kadang-kadang untuk mengingatkan. Dudu kowe lho sing kuasa, dudu kowe. Dudu kowe. Jenengan iki sanes penguasa. Kita ini hakikatnya di dunia ini bukan penguasa dan bukan pemilik sama sekali dalam kehidupan ini. Itu harus disadari. Orang itu tidak pernah akan bisa sadar kalau tidak pernah mendapatkan ujian musibah. Iya. Ketika Nabi Adam alaihissalam masih di surga, ya kan? Itu beda kesadaran beliau ketika sudah turun di dunia. Begitu Nabi Adam itu turun di dunia, dia sadar. Rabbana, gimana? Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya Rabbana? Ketika Nabi Adam AS mengatakan Rabbana, berarti ana abduka gitu loh. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku dan aku hambamu. Perasaan dirinya hamba itu penting. Dan itu muncul di mana? Di dunia. Ketika sudah diuji oleh seorang mendapatkan ujian turun di dunia. Ya. Itu kesadarannya penuh. Kesadarannya penuh. Ya, pada penuh. Nah, kesadaran inilah yang sebetulnya harganya tinggi. Dan ketika seseorang itu sudah punya kesadaran dia adalah hamba, maka kemudian Allah SWT memasukkan ia ke dalam hambanya dan dia memasukkan dia kepada jannahnya, kepada ridho. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafs, wahai jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, masuklah engkau menjadi hambaku. Masuklah menjadi hamba. Fadkhuli fi. Jadi perasaan merasa dia hamba ini penting. Dan ini kalau tidak pakai ujian nggak akan konjem rasanya. Lah ya nek wong ning dhuwur terus rasanya lali ya. Ya enggak? Nah, kadang-kadang yo pangkat iki dijelongne kan gitu. Kadang-kadang yo sugih, kadang-kadang yo kere. Ngono itu menjadi kehidupan yang bagus. Jadi kalau tidak begitu terus sugih, terus muncul lali, ya. Yo lali. Maka salah satu di antara manfaat musibah ujian itu adalah mengingatkan supaya ia sadar bahwa ia adalah hamba. Orang kalau sudah menyadari bahwa dia hamba itu untungnya wong untung, bejane wong bejo, ya. Bejane wong bejo ki nek wong ki punya kesadaran dia sebagai hamba Allah SWT. Ini salah satunya, Mas. Ini. Mungkin ada lagi yang lain, monggo. Oh ya. Ini tadi terkait dengan Allah itu sesuai dengan perasaan hambanya ya. Bagaimana sih kita itu bisa menumbuhkan kita agar selalu berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu yang menimpa dunia kita. Seperti itu tadi.
Yang 4 tadi itu salah satu di antaranya. Yang pertama apa tadi? Mengerti tentang sifat dan nama Allah SWT, mengenal Allah SWT dengan nama dan sifatnya, ya. Jadi al-husna itu bukan hanya kita sebut, tapi memang masuk dalam hati kita, ya, bahwa Allah itu husna, itu adalah betul-betul nama husna. Supaya masuk dalam hati kita itu ada 2 hal. Hati kita itu bisa menerima 2 hal. Satu, hati kita itu bisa mengerti, ya, memahami dan mengerti, ya kan. Jadi maka ada proses tadabbur dan tafakur, ya, dan tafakur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap apa alam ini, ada prosesnya, ada proses. Kemudian yang kedua yaitu hubungannya dengan irodah. Irodah ini di sini ada hubungannya dengan rasa takut kepada Allah SWT atau rasa harap kepada Allah SWT. Tidak harus ada itu. Jadi harus kuat harapan kita kepada Allah SWT. Harus ada kuat. Nah itu ada proses tafakur, ada tadabbur, kemudian ada itu tadi, ada perasaan itu di tentang asma Allah SWT, ya, asma Allah. Yang kedua yaitu dengan husnudzon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, husnudzon itu ya berbaik sangka, ya, berbaik sangka. Jadi ya berbaik sangka. Itu salah satu di antaranya. Kemudian yang ketiga yaitu sabar, ya, sabar. Gimana bisa sabar? Bisa sabar, nggak bisa sabar. Ada beberapa hal yang ketika kita itu kemudian bisa bersabar. Yang pertama adalah bahwa akibat daripada yang kita lakukan adalah kebaikan, itu ya. Kita yakin akan akibat kebaikan. Karena begini, seseorang itu menjadi punya tabiat begini. Tidak mungkin akan melepaskan sesuatu yang lezat rasanya, kecuali ada hal yang lezat, lebih lezat daripada itu, ya. Orang misalnya ada daharan, ya, ono enak, iki enak, mesti pilih yang paling enak, ya kan. Dan dia tidak akan meninggal yang paling enak kecuali ada yang lebih enak lagi. Karena memang jiwa itu menyenangi akibat daripada kebaikan. Nah, kalau kita melihat sesuatu itu di baliknya, itu insya Allah, ya. Broto wali ini rasanya pahit. Tapi kita tahu kan, yakin kan akibat minumnya itu enak kan. Nah, dia tetap nopo pahitnya kuwi kan, bangane. Bahkan ada orang yang menikmati pahitnya. Iya, ada. Saya itu kadang-kadang kalau sudah senang dengan satu jamu itu malah tak nikmati pahitnya. Iya, tak nikmati pahitnya. Wah, pahitnya enak gitu loh. Dulu pare pahit itu ya, itu nggak suka awal-awal. Betul lama, enak ya. Jadi malah pahitnya itu enaknya. Jadi enaknya di pahitnya itu. Jadi kadang-kadang ada orang yang nikmatnya justru di musibahnya itu udah ada nikmatnya. Betul mas. Saya rasakan 3 tahun ini. 1 tahun nggak salah 3 tahun ini. Ya, ketika ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, ke samping nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Sudah. Kemudian saya ingat pada Allah SWT satu ayat bahwa iblis itu dulu goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ada satu arah di mana yang oleh iblis tidak diduduki, yaitu apa? Ke atas. Ke atas dan ke bawah. Itu iblis gak bisa. Karena apa? Menurut ahli tafsir ternyata atas itu adalah Allah SWT. Sedangkan bawah apa? Sujud. Maka ketika ke kanan ke kiri kalau udah pelan nggak bisa, ya sudah. Kita nikmati ke atas, ke bawah. Jadi tiap hari itu isinya nek kesel turu,
melek dikir ngono kuwi melek wis ngono kuwi terus panganan wis disediakan kok sepenak. Ya itu. Jadi kita bisa melihat akibatnya, merasakan manis akibatnya itu. Nanti kita akan bisa menikmati sabar. Menikmati sabar. Cara mudah ucapkan alhamdulillah. Cara mudah ucapkan setiap apapun yang terjadi ucapkan alhamdulillah. Takoki kancane piye Mas kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah terus. Panas, alhamdulillah. Adem, alhamdulillah. Ya kan? Udan, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah aku tadi enak. Ada orang yang teriak waktu itu meneriaki saya. Gimana Pak supaya hati saya tenang? Ucapkan alhamdulillah nanti tenang. Betul, ucapkan alhamdulillah jadi tenang. Jadi gitu ya. Ya masalah utang, masalah apa meneh? Hidupnya yang ngono lho. Iya. Ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah isih urip. Oh, isih. Alhamdulillah isih bernafas. Ketika kita masih bernafas berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya. Begitu. Yang keempat tadi, yang keempat supaya kita tidak putus asa, ya kan, dan husnudzon kepada Allah SWT ya. Itu mencontoh. Kita mungkin dalam mencontoh ini kita sering baca sirah, ya, sejarah bagaimana orang-orang yang telah mencetak sejarah dalam kehidupan ini. Mereka nggak ada orang yang mencetak sejarah terkenal ditulis dengan kebaikan yang itu kecuali mereka memang punya apa sejarah yang luar biasa berat. Aktsarun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang beriman, kemudian setelah itu munasabah. Maka semakin banyak ujian, maka semakin punya kualitas kebaikan. Karena yang paling banyak ujian adalah para nabi. Jadi ketika datangnya sebuah ujian, yakinlah bahwa di balik itu semuanya ada kebaikan. Ada kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT. Ya, kelihatannya begitu. Ketika seorang ingin diberi anugerah anak, seorang ibu dia akan apa yang pertama kali? Ya tentu dia harus melahirkan dan berdarah-darah. Jadi berdarah-darah itu indah. Berdarah-darah itu indah. Nah, iya kan? Karena akan datangnya keindahan. Jadi salah satu di antara tanda kebaikan, datangnya kebaikan adalah ujian itu sendiri. Setiap ada ujian pasti akan ada. Ya. 5 menit lagi. Monggo. Oh, sekali lagi lah. Monggo. Di sini kan banyak teman-teman yang berhijrah, ya. Yang mungkin masih banyak melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, masih ada banyak kesalahan. Apakah orang-orang yang baru hijrah, teman-teman yang masih melakukan kemaksiatan itu masih boleh mengharapkan rahmat dari Allah? Masih boleh berharap dua-duanya kan? Masih. Dan bagaimana tipsnya agar kita bisa istiqomah dalam berhijrah itu kan? Iya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Ketika kita membayangkan di balik sana ada sebuah keindahan, ketika membalikkan di sana ada sebuah kebaikan, kelezatan, maka kita akan terdorong untuk mengikuti sana. Jangan mudah kita tertipu, ya. Jangan mudah kita tertipu oleh fata morgana. Semua itu harus kita dasarkan ilmu, ya. Jadi sana itu can apik lho, itu can banyu, bukan fata morgana.
karena itu kan pengetahuan pakai ilmu, harus pakai ilmu. Harus kita ketahui ada hubungan sebab dan akibat dan sebagainya. Kemudian tambah ilmu terus, tambah ngajinya untuk membedakan betul-betul sampai hati kita itu melihat kebaikan itu betul-betul baik dan yang salah itu betul-betul kelihatan salah. Maka doa kita yang diajarkan oleh ibu-ibu guru kita waktu ditika, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqni tiba'ah wa arinal batila batila warzuqni tinabah. Ya Allah, nampakkanlah dalam diriku ini sing batil itu batil, sing bener itu bener. Ya Allah, nampakkan dalam hatiku tuh yang benar tuh nampak benar. Kemudian berilah kekuatan untuk mengikutinya, ya. Dan nampakkanlah dalam diriku yang batil itu batil, sehingga aku menjauhinya. Ya Allah, nampakkanlah yang sing jurang ya jurang, gitu ya. Yang gunung juga gunung, yang datar itu juga datar, sehingga kita mensikapi tempat, ya kan. Ilmu itu seperti itu. Jadi ilmu itu ada melihat sesuatu sesuai dengan kenyataan. Itu begitu. Nah, kadang-kadang kita itu melihat sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Sesuatu yang indah kita katakan buruk, sesuatu yang buruk dikatakan indah. Nah, kan gitu. Ada lawan daripada ilmu apa? Bodoh, ya, bodoh. Kita harus tinggalkan kebodohan. Bodoh itu ada dua. Ada bodoh biasa, ada bodoh kuadrat. Bodoh biasa itu apa? Bodoh biasa itu ketika kita tidak ada pengetahuan tentang sesuatu, itu namanya bodoh biasa. Takutnya aku kurang ngerti, cara ngerti ini jadi bodoh biasa. Itu lebih ringan, ya. Bodoh kuadrat itu 2 kali lipat, yaitu apa? Orang ngerti, ini keyakinannya keliru kalau kenyataannya. Paham enggak? Iya. Ini bodoh kuadrat. Ya, bodoh kuadrat. Nah, kalau ilmu itu ada ilmu yang yakin, yang salah, yang lain adalah salah. Tapi ada ilmu yang sifatnya berbeda. Ini mengatakan B, ini mengatakan A. Tapi semuanya mempunyai dasar kebenaran. Nah, yang seperti ini itu namanya dhonni, dalam istilah ilmu namanya dhonni. Nah, fikih itu rata-rata adalah sifatnya dhonni. Fikih itu sifatnya dhonni. Kebenarannya fikih itu dhonni. Ada kebenarannya antara 50 ke atas, ya. Tapi ada perbedaan yang lainnya, gitu loh. Maka kita dapatkan dalam Islam juga sering ada seperti itu. Ono le salat 30, ono 33, ono sing 11. Ya. Sing bener sing kabeh bener. Tapi kebenarannya memang tingkatannya tidak 100% dalam artian kemudian yang lain salah, enggak gitu. Ya. Ini yang bener ya bener akhirnya gitu. Loh kok beda kok bener kabeh? Ya. Iya, itu. Ada kebenaran yang seperti itu. Ada kebenaran seperti itu. Tidak hanya kebenaran benar dan salah, tapi kebenaran yang sifatnya dhonni. Dan seperti itu adalah kita tasamuh, saling harus ada toleransi. Tapi kalau soal laki-laki dan perempuan jelas ya. Kalau ada orang ragu tentang kelelakiannya gitu. Ini bodoh biasa atau bodoh kuadrat? Rokap. Ya, begitu ya. Kemudian ada satu lagi ragu-ragu. Nah, ragu-ragu itu tidak bisa membedakan. Ragu itu tidak bisa membedakan. Nah, jangan sampai kita jebak kepada ragu-ragu. Sampailah kemudian kita mengalih kepada yakin supaya kita melangkah itu mantap. Ya, melangkah itu mantap. Termasuk jenis dosa itu kita tahu betul ini dosa atau tidak. Jangan-jangan ini bukan dosa tapi anggapan kita itu dosa besar kan gitu. Nanti kan malah jadi khaufnya kebangetan jadi putus asa. Padahal dosanya enggak sebesar ya. Jadi dosa tadi kan ada dosa syirik, ada dosa ini ya kan.
Ya, itu perlu dipelajari. Maka ngaji ini kira-kira, makanya para ulama itu membagi hukum itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Enggak hanya boleh dan tidak boleh, bukannya bid'ah dan tidak bid'ah, enggak gitu ya, tapi ada 5. Dan juga ada hukum namanya sah atau tidak sah, sah atau tidak sah. Itu tentang vonis. Gitu ya Mas ya. Udah jam 9:04. Kalau saya santai-santai aja, tapi monggo ini kesempatan alhamdulillah. Matur nuwun saya bisa silaturahmi di sini, semoga ada manfaatnya. Banyak hal yang kurang pas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.